Hai hai hai, selamat datang kembali. Hari ini kita bahas soal manajerial ya teman-teman. Pertama, dalam suatu pertemuan kelompok saya datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan, baru kemudian berbicara. B. Menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. C. Segera berbicara mengemukakan pendapat. D. Menunggu diberikan kesempatan untuk berbicara. E. Meminta waktu untuk berbicara. Silakan dijawab teman-teman. Jawabannya adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan, baru kemudian berbicara, karena tidak sopan kalau kita langsung ingin mengutarakan pendapat karena kita sudah melakukan kesalahan, yaitu telat. Setelah itu baru kita boleh berbicara. Kalau jawabannya B, menanyakan apakah saya boleh segera berbicara, itu tidak boleh ya teman-teman, karena kita sudah melakukan kesalahan, kita udah telat tadi. C. Segera berbicara mengemukakan pendapat. Ini lebih-lebih lagi teman-teman, nggak ada minta untuk mengutarakan pendapat langsung berbicara, gak boleh. D. Menunggu diberikan kesempatan untuk berbicara. Ini boleh, tetapi lebih bagusnya A, karena kita duduk mendengarkan pembicaraan terlebih dahulu. Terus di sini kita cuma menunggu. Apabila kita tidak ditanyain, berarti kita nggak mengutarakan pendapat dong. Kalau di dalam forum, kita usahakan harus aktif memberikan pendapat, aktif mendengarkan dan sebagainya ya teman-teman. Kalau E juga bisa, tapi kurang tepat. Jadi tetap A ya jawabannya. Lanjut soal berikutnya. Dalam suatu rapat, pendapat saya tidak diterima peserta lain. Saya A. Menerima pendapat orang lain dengan berat hati. B. Berusaha menghargai pendapat orang lain. C. Berlapang dada menerima perbedaan itu. D. Merasa jengkel terhadap kejadian itu. E. Berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Jawabannya adalah tararang, C. Berlapang dada menerima perbedaan itu. Apabila pendapat kita tidak diterima peserta lain di dalam forum, maka kita harus berlapang dada menerima perbedaan itu, karena setiap orang berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Nanti ketika di dalam forum juga akan ada ketua yang akan mengambil keputusan. Jadi apapun pendapat orang-orang yang ada di dalam forum, kita harus menerimanya dan nanti kita pikirkan mana pilihan terbaik. Seperti itu ya teman-teman ya. Intinya kita di sini tidak menimbulkan kebencian ya teman-teman ya, karena setiap kita mengikuti organisasi ataupun perkumpulan ataupun rapat, di situ kita berhak untuk mengutarakan pendapat. Jadi apapun keputusannya nantinya itu adalah yang terbaik. Beda lagi kalau misalnya ada ketua dari rapat yang mengambil keputusan berdasarkan pemikiran dia sendiri, itu baru tidak adil, baru boleh dibicarakan kembali ya teman-teman dengan semua anggota. Oke teman-teman, selanjutnya soal keberapa, yuk. Harga-harga barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungan terus meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya A. Membuat rancangan penggunaan uang secara hati-hati. B. Membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan gaji. C. Marah terhadap situasi yang tidak menentu. D. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. E. Meminta tambahan uang dari orang tua. Silahkan dijawab teman-teman. Jawabannya adalah A. Membuat rancangan penggunaan uang secara hati-hati, karena di sini harga barang sudah cenderung meningkat, sementara gaji kita terbatas. Jadi yang harus kita lakukan adalah merancang penggunaan uang secara hati-hati teman-teman. Kalau B itu membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan gaji. Di sini belum tentu di ACC ya, kenaikan gaji oleh atasan. Terus kalau C, marah terhadap situasi yang tidak menentu. Kita tidak boleh marah terhadap situasi karena gimana pun kita tidak bisa menghindarinya. D. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Ini bisa aja, tapi lebih bagusnya di jawaban A kalau teman-teman perhatiin ya. Terus kalau E, meminta tambahan uang dari orang tua. Ini malah kita menyusahkan orang tua loh teman-teman. Jadi intinya kita mencari jawaban yang paling terbaik ya. Jawabannya adalah A. Membuat rancangan penggunaan uang.
Soal berikutnya, saya berhasil mengatasi suatu tantangan terutama karena A. Nasib baik ada di tangan saya. B. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. C. Saya berani mencoba dengan segala risikonya. D. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. E. Saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Silahkan dijawab teman-teman. Jawabannya adalah C. Saya berani mencoba dengan skala resikonya. Karena apa sih yang benar teman-teman? Kita baca kembali ya soalnya. Saya berhasil mengatasi suatu tantangan terutama. Di sini kita berhasil loh mengatasi tantangan. Kalau kita pilih A, nasib baik ada di tangan saya. Kita ini seperti mengandalkan keberuntungan. Tidak selamanya keberuntungan itu ada di tangan kita ya. Jadi kita tidak boleh kayak sok kalau pasti berhasil nih karena kita beruntung, belum tentu. Kalau B, saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. Nah ini dia terlalu penakut gitu, dia tidak suka tantangan. Sedangkan di atas itu soalnya adalah berhasil mengatasi tantangan loh teman-teman. Tapi dia tidak mengambil resiko, berarti bukan jawaban yang tepat. C, saya berani mencoba dengan segala risikonya. Ini tepat ya teman-teman. Kita lihat lagi D. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. Ini tidak ada usaha sama sekali, masih kayak ada keberuntungan dari lingkungan dan sebagainya. E. Saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Berarti kita gak optimis, teman-teman. Kita kayak ini kalau gagal ya udah kayak gitu. Kita gak, seharusnya di situ kita harus ada kayak cita-cita harus berhasil gitu. Karena kita menghadapi tantangan. Oke, soal berikutnya teman-teman ya. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe teman-teman. Kalau ada kayak saran silahkan di typing di bawah ya. Aku baca kok. Terus kalau ada kayak Kak tolong bahas soal ini dong. Cari dong Kak tentang teknis keperawatan atau kebidanan atau tentang jurusan lain. Nanti aku usahakan. Oke, soal berikutnya. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam pekerjaan yang saya senangi, maka saya A. Mengalahkan pesaing dengan cara memungkinkan saya menang. B. Tidak ikut kompetisi. C. Ikut kalau ada kemungkinan saya menang. D. Berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. E. Lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Silahkan dijawab teman-teman. Jawabannya adalah A. Mengalahkan pesaing dengan cara memungkinkan saya menang. Kenapa A? Kenapa bukan B, C, D, E? Karena A paling terbaik. Kalau B tidak ikut kompetisi, itu udah pesimis duluan teman-teman. Tidak ingin berusaha, itu tidak bagus ya. Kalau C ikut kalau ada kemungkinan saya menang, berarti kita nggak yakin sama diri kita sendiri ya. Terus kalau D berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing, ini bukan kompetisi yang sehat teman-teman, nggak boleh. Kalau E lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Apalagi ini teman-teman sangat pesimis, tidak boleh ya kita di lingkungan pekerjaan itu tidak boleh seperti ini. Kalau bisa kita di sini tuh gemar kayak bersaing, meningkatkan prestasi, kinerja, meningkatkan skill gitu ya. Gak boleh kayak gak berusaha sama sekali, pesimis, tidak yakin dengan diri sendiri, tidak mau belajar, itu gak boleh. Soal berikutnya. Kebiasaan saya mengisi hari libur diawali dengan A. Bangun dan segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan hari itu. B. Terpaksa bangun. C. Bangun, bersantai dahulu, baru memikirkan hal-hal yang akan dilakukan hari itu. D. Memaksa diri untuk bangun, ingat hal-hal yang harus dilakukan hari itu. E. Bangun memikirkan hal-hal yang harus dilakukan pada waktu itu ketika orang tua mengingatkan. Ya teman-teman silahkan difikirkan jawabannya. Jawabannya adalah C. Bangun, bersantai dahulu, baru memikirkan hal-hal yang akan dilakukan hari itu. Karena, lihat lagi ya soalnya, kebiasaan saya mengisi hari libur diawali dengan ini kita bangun di hari libur loh, ibaratnya di hari Minggu. Nggak ada pekerjaan yang urgent kan, kecuali kalau soalnya saya mempunyai banyak pekerjaan yang saya bawa pulang gitu misalnya ya.
Dan ketika bangun tidur, maka saya akan berencana, atau misalnya kebiasaan ketika bangun tidur dengan banyak tugas itu harus gimana, itu baru bisa tuh kita pilih A apabila deadline-nya udah dekat. Terus itu harus segera diselesaikan. Atau misalnya bos nelpon kita di hari Minggu nih, hari libur baru bangun, untuk minta dibantuin tuh pekerjaan tambahan. Nah itu beda ceritanya. Sedangkan ini benar-benar kita tuh bangun di hari Minggu itu harus ngapain. Jadi jawaban C itu lebih bagus teman-teman. Bangun bersantai dahulu baru memikirkan hal yang akan dilakukan. Kalau A itu bangun segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan. Seperti terkesan terburu-buru sedangkan ini hari libur. B terpaksa bangun juga kurang tepat. D memaksakan diri untuk bangun juga enggak ya teman-teman. Kita nggak ada yang harus dipaksakan karena ini hari libur kita. Bangun memikirkan hal-hal apabila disuruh sama orang tua. Nah, ini apa lagi teman-teman? Oke teman-teman, berakhir kegiatan kita. Kegiatan nggak sih? Bukan ya. Berakhir sudah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, kalian bisa typing di bawah. Apabila kalian bingung, kalian typing di bawah. Ya, aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bye-bye.